siap, doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Bu. Masuk semua. Cinta Manila Sakitri. Akan kita tidak ayat kita nih, Ibu. Dulu tidak? Dia tadi. Baik, masuk semuanya hari ini. Anak-anak kalian tahu nggak sih apa sih materi yang kita akan bahas pada pertemuan kita hari ini? Hak dan kewajiban. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian sedikit mengenai hak dan juga kewajiban. Sebelumnya anak-anak tahu nggak apa itu pengertian hak dan kewajiban? Belum tahu. Kalian tahu? Baik, belum tahu ya. Mengenai pengertian hak dan kewajiban, hak sendiri tentunya pengertiannya adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak boleh dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara itu, pengertian kewajiban sendiri adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum ataupun moral. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kita, di sini Ibu menyediakan video, silakan anak-anak amati video yang tertera pada layar di depan. Silakan kalian amati, kemudian kalian berikan tanggapan setelah selesai tayangan video tersebut. Baik, nah ini tadi tayangan video yang Ibu dapat tampilkan di layar monitor di depan. Bagaimana anak-anak setelah mengamati video tersebut, apa sih hikmah yang kalian dapat dari video tersebut? Ada yang tahu? Setiap keluarga kita setiap anggota keluarga punya kewajiban masing-masing. Apa aja itu ada di kewajibannya? Kalau kita sebagai anak, kewajibannya membantu orang tua. Membantu orang tua, contohnya seperti apa sih? Membantu merapikan tempat tidur. Membantu merapikan tempat tidur, terus apa lagi? Menyapu, Bu. Menyapu, iya apa lagi? Mencuci Bu. piring, kemudian apa lagi? Memasak, dan masih banyak lagi sebagainya ya. Kalau dari video tersebut, ini tuh contoh hak ataupun kewajiban sih kita sebagai anak di rumah? Kewajiban, karena pekerjaan orang tua itu adalah kewajiban untuk kita sebagai anak untuk menolong kedua orang tua kita di rumah. Kewajiban tadi sudah Ibu bahas ya untuk di awal tadi. Hak sendiri adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Sementara kewajiban
harus dilaksanakan. Nah, contoh hak anak dalam keluarga. Nah, berikut contohnya ya. Terdapat gambar keluarga yang menyayangi dan mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Contoh yang kedua, berhak mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Contohnya yang ketiga yaitu berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan dan minuman secara bergizi serta pakaian yang layak. Selanjutnya yaitu memperoleh hiburan dan juga waktu bermain. Sementara itu bawahnya lagi memperoleh pendidikan yang layak. Dan yang terakhir yaitu memperoleh perlindungan. Berbicara mengenai contoh-contoh hak anak dalam keluarga, tadi yang pertama ada berhak mendapatkan kasih sayang. Sesibuk apapun orang tua kita, tentunya kita sebagai anak perlu dan harus mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Karena perhatian ini diberikan dalam bentuk interaksi seperti bercanda atau bahkan berbicara dari hati ke hati. Sedangkan hak anak berupa kasih sayang dapat diberikan anak berupa kasih sayang yang seringkali kita lontarkan ataupun kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, yang berupa pelukan ataupun ciuman kasih sayang dari kedua orang tua untuk kita sebagai anak. Yang kedua yaitu hak mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan menjadi hak anak di mana mereka memiliki hak untuk berpendapat, berpikir dan juga mengutarakan perasaan mereka tanpa adanya halangan dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan dan juga minuman bergizi serta pakaian yang layak. Anak berhak mendapatkan kebutuhan dan kesejahteraan berupa pangan dan sandang, misalnya makan, minum, pakaian, uang jajan dan juga sekolah, serta juga kebutuhan anak lainnya seperti transportasi, telekomunikasi dan juga perawatan diri. Nah, selanjutnya memperoleh perlindungan. Memperoleh perlindungan di sini yaitu hak anak di rumah selanjutnya yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya. Itu hak yang benar-benar kita harus peroleh dari kedua orang tua kita di rumah, dan terutama yaitu hak perlindungan, karena perlindungan ini sangat penting bagi kita sebagai anak untuk mendapatkannya dari kedua orang tua. Hal tersebut bisa berupa larangan terhadap sesuatu yang berpotensi membahayakan keselamatan anak di luar sana, karena di zaman sekarang ini banyak sekali ya pergaulan-pergaulan bebas yang bahkan orang tua sendiri di rumah tidak tahu anaknya ngapain aja di luar sana. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada rajin belajar, termasuk apa? Kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah selain belajar apa sih? Menghormati orang yang lebih tua. Terus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti tayangan video tadi. Ada apa aja? Mencuci piring, menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, dan juga banyak lagi yang lainnya yang harus kita bantu pekerjaan orang tua yang berada di rumah. Selanjutnya yaitu membantu anggota keluarga yang membutuhkan, seperti misalnya anggota keluarga kita seperti nenek ataupun adik, bahkan kakak kita yang sedang mendapatkan musibah, kecelakaan ataupun penyakit. Dan kita sebagai keluarga tentunya kewajiban kita adalah untuk membantu keluarga kita di rumah, seperti menyiapkan obat, membantu ketika ia kesulitan dalam makan dan juga sebagainya. Yang terakhir yaitu taat terhadap ucapan orang tua dan membalaskan kabar sendiri. Taat terhadap ucapan orang tua itu kewajiban atau bukan? Ya. Kenapa sih kita perlu taat terhadap perkataan orang tua?
Sudah? Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah Puji? Baik, apa untuk Puji? Selanjutnya ayah terakhir. Siapa? Ayah Vinka. Ayah silakan di Vinka. Baik, awal untuk Vinka. Baik, hebat sekali ya untuk beribu kelas 3. Selanjutnya kita akan bahas ya mengenai tadi teman-temannya sudah menerapkan apa tingkat tersebut maju ke depan. Selanjutnya kita bakal evaluasi mengenai apa tingkat tersebut. Baik, untuk kewajiban anak di rumah tadi ada kewajiban anak di rumah berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Itu kewajiban atau hak? Hak ya. Kewajiban anak di rumah berperilaku baik dan sopan santun, benar atau salah? Benar. Terus kewajiban selanjutnya, kewajiban anak di rumah menyayangi seluruh anggota, benar atau salah? Benar. Nah baik, itu tadi anak-anak pemaparan materi yang dicontohkan oleh teman-temannya tadi menggunakan papan pintar tentang hak dan kewajiban. Baik, kita ulas sedikit ya mengenai hasil media ajar papan pintar ini tadi yang sudah dipraktekkan temannya. Untuk kewajiban anak di rumah yaitu menyayangi seluruh anggota keluarga, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Nah, disiplin mengikuti kegiatan sekolah itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Datang ke sekolah tepat waktu itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Untuk hak anak di rumah berperilaku baik dan sopan santun itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Memperoleh pendidikan dan bimbingan di rumah itu hak anak di rumah. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah itu hak ada apa kewajiban? Kewajiban. Untuk kewajiban anak di sekolah yaitu berbakti kepada orang tua, para guru, dan berperilaku baik dan sopan santun. Baik, mengenai materi yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun sudah cukup jelas? Sudah paham ya anak-anak? Baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Silakan kalian bentuk menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok silakan diskusi kepada kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu akhir diskusinya Ibu minta perwakilan untuk maju ke depan ya. Baik, jika dirasa sudah siap maju silakan untuk perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ayo silakan. Baik, Aryani, silakan Aryani. oke baik Bu. Kewajiban hak di rumah. Nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal merupakan hak. Nomor 2, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi adalah hak. Terlembut dan sopan kewajiban. Dicintai tidak dan dimiliki kewajiban. Mendapat tempat tinggal adalah hak. Mantap. Baik, aku dulu dan Aryani. Baik. Tadi kita sudah dengar dari kelompok 1 ya perwakilan. Silakan untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo Atika, silakan. Nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Itu adalah hak. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Itu kewajiban. Bicara lembut dan sopan, kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, yaitu hak.
tempat tinggal itu hak. Baik, aplaus dulu dong untuk perwakilan dari kelompok utara. Baik, itu tadi ya yang sudah temannya memaparkan di depan, sudah bagus sekali hasil diskusinya. Baik, selanjutnya Ibu sampaikan sedikit untuk menyempurnakan diskusi kalian tadi ya. Yang pertama yaitu terdapat bersyukur karena memiliki tempat tinggal merupakan hak ataupun kewajiban. Kewajiban. Yang kedua mendapat rumah yang bersih dan rapi itu hak. Yang ketiga bicara lembut dan sopan itu kewajiban. Yang keempat dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai yaitu adalah hak. Yang keenam menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu kewajiban. Yang ketujuh saling menolong dan memaafkan. Kewajiban atau hak? Kewajiban. Yang kedelapan membantu merapikan dan menata rumah itu kewajiban. Yang kesembilan diperlakukan dengan lembut dan sopan itu adalah hak. Yang kesepuluh saling mencintai, menjaga dan juga melindungi itu merupakan kewajiban. Baik, itu tadi ya KPD yang sudah disampaikan. Jangan lupa silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri di rumah mengenai hak anak di sekolah dan dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Baik, kesimpulannya di sini, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulannya di sini, hak dan kewajiban adalah dua sisi kain dalam kewarganegaraan yang saling melengkapi. Hak memberikan warga negara kebebasan dan perlindungan, sedangkan kewajiban mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan bernegara. Nah, baik itu tadi materi yang dapat Ibu paparkan. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, silakan kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalisme yaitu lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada negara. Ayo silakan. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia menguatkan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat yang mampu bersama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan Aryani pimpin doanya sebelum kita pulang. Baiklah anak-anak, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang disampaikan.